Peggy Setiawan Cianjur yang katanya adalah anaknya Pak Cecep itu akhirnya bersedia untuk dites DNA-nya. Bahkan semua biayanya ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Kali ini saya masih terus mengupdate tentang perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dan kali ini saya akan menyajikan pemberitaan tentang tantangan dari Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan Cianjur yang katanya adalah anak dari Pak Cecep Dahlan itu. Menariknya di sini, semua biaya rumah sakit, biaya tes DNA itu ditanggung oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan di sisi lain, kita akan menyimak bagaimana ada seorang indigo yang mengungkap fakta tentang Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak Pak Cecep ini. Ada kecurigaan besar bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu hanyalah titipan dan dia bukan anak dari Pak Cecep yang sesungguhnya. Mari kita simak videonya. Ya, nanti kita tes DNA aja, foto bolak-balik juga capek ngejelasin. Udah nanti kita tes DNA aja. Dan ini keluarga sudah siap untuk dilakukan tes DNA, ya. Oke, perdebatan itu nggak akan selesai, tes DNA. Nah, saya memang berbiaya ya Bu, agak lumayan mahal. Gak apa-apa. Kalau saya kan ingin kalau sudah tes DNA biar selesai. Nah, saya sudah menghubungi rumah sakit Hasan Sadikin. Biayanya sudahlah saya tanggung. Tim saya sudah hari ini bertemu di sana untuk konsultasi. Pertanyaannya, bersedia gak anak ibu di tes DNA? Bersedia. Gak ada masalah Bu ya? Ya, ada. Kita mau untuk kebenaran kan Bu? Ya, kenapa Ya juga udah. kan ini anak kandung saya. Oh Kenapa harus benar. takut? Ya udah. Nanti kita rencana nggak tahu keputusannya hari ini. Nanti mau dites DNA aja bareng sama saya. Biar setelah ini selesai. Ini hasil DNA-nya. Itu punya untuk naon pun. Jalan-jalan ke Bandung gitu loh. Berat terima kenana Pak, ditulungan gua Pak. Kabayang lamun bunten lamun teu Pak Aprok jeung abinya. Mohon. Riweuhna nya. Rumawi kitu. Sing alabringe merenya kurupa-rupa kahayang. Ayo nu datang wawancara balik. Ya, jadi saya katakan, saya ini ingin selalu melakukan pendampingan sosial pada siapapun. Ya kan? Melakukan pendampingan sosial pada siapapun agar orang-orang yang susah itu tidak terus-menerus mengalami kesusahan. Ya kan? Orang yang susah diperiksa polisi, berhenti bekerja, pakulian eueuh, beas teu kabeli, ka Bandung kudu ongkosan, minimalna sewa mobil jeung bensin 500.000. Di mana Iro? Bener tuh Bu? Benar. Ya kan? Akhirnya nginjem duit Bang Emok, kudu mayar di 10%, tidak kebayar. Dampaknya apa? Ngagadekeun motorna motor leasing, engke ditewak karena motor yang dalam keadaan leasing atau masih belum lunas, masih dalam jaminan BPKB-nya, tidak boleh digadaikan, itu pidana kan omong. Pelakunya, Iya, skenario yang dibuat, oke. terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka Iya. warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu. Ada, Iya. nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utama di situ. Cowok. Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Siap. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga. I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong.
Aku suka loh kalau lihat cewek ngomong bahasa Inggris tuh. Ih, gemes banget ya. Oke. Oh gitu. Jadi menurut kamu ada salah satu tersangka yang warawiri, terus dia orang nggak notice gitu. Orang nggak notice. Apa kakaknya diganti apa gitu? Kakaknya diganti, dia numpang kakak. Numpang kakak. Siapa menurut kamu? Satu circle dengan keluarga aslinya. Apa yang menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada 2. Oh gitu aja. Yang bikin saya penasaran nih jadi. Ada 2 nih. Iya. Karena dua-duanya juga aku. Oh maksudnya? Dua-dua berhubungan gitu? Dua-duanya pelaku anak-anak. Waduh. Ini sesuatu yang bikin saya penasaran gitu ya. Cuman yang satu Iya. awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, Iya. agak minggir dikit nih ke pelosok nih, Iya. ke perbatasan Jawa Barat sih, yang sama aku bilang Jawa Tengah. Udah gitu sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Maksudnya salah satu tidak ada di Indonesia. Kan keluarganya ada di luar. Ada yang bertugas di luar. Keluarganya ada yang bertugas di luar. Yap. Wah penasaran nih. Apa ya? Kamu bikin aku penasaran nih. Apa? Kamu bikin aku penasaran jadi ya. Oh penasaran? Netizen nggak penasaran. Iya. Netizen itu Kasih komen guys, kasih komen. Oke, terus apa lagi yang kamu lihat di vision kamu? si awalnya keluarga Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Aku melihat bahwa ada itu. ada keluarga Vina di Ya lebih baik kalau tutup mulut deh. Terus apa lagi? Karena kalau terbuka, Iya. kan kakak Vina itu pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui. Walau pasti dia mencurigai satu dua orang itu pasti. Iya. Nah, tapi kan dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan. Oke. Ya, dia cuman kayak insting. Kayaknya ini deh, kayaknya gue mencurigai satu orang deh, kayaknya ini deh. Tapi kan gue nggak punya bukti. Dan mereka ini bukan orang berpower loh, Bos Uya. Iya, jelas. Oh itu jelas. Oke. Akan kalah sama pemimpin, akan kalah sama yang keluarganya punya dinasti. Keluarganya punya dinasti. Siapa? Saya nggak punya bayangan. Masa nggak punya bayangan? Iya kan, soalnya kan banyak kan kaitannya ke ini, kaitannya ke itu gitu kan. Orang saya aja ikut kena gosip, katanya saya memihak keluarga bupati mana tuh? Cirebon. Kata Uya-Kuya dibayar. Dibayar. Iya, kata Uya-Kuya dibayar. Makanya Uya-Kuya udah kaya duluan. Emang dia mampu bayar Uya-Kuya? Nah itu dia, kayaan juga gua gitu. Terus lagi bilang kemarin ada lagi dibilang katanya foto beredar ada Peggy Cianjur pakai baju PAN. Uya satu bendera. Padahal iya. Jadi banyaknya orang itu mencari cocok logi ini. iya, tapi kan sekarang foto kan juga bisa diedit gitu loh, ngerti gak sih? Diedit, benar. Besok bisa aja Uya pakai baju PDI, Uya pakai baju PKB gitu kan. Buktinya kakak aja bisa diganti. Iya. Jadi menurut lo, jadi ada yang kakaknya diganti? Diganti. Oke, coba guys. Kasih komen kira-kira siapa yang dimaksud sama Kakaknya Caca. diganti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, misteri pembunuhan Vina dan Eki semakin kesini semakin menarik. Menarik ketika kita yang dari awal mengikuti perkembangan dari kasus pembunuhan Vina ini seolah-olah mau memberitahukan kepada kita semua bahwa memang benar ada misteri besar. Ada kotak Pandora yang harus dibuka terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Saya yakin Bung Hotman Paris Hutapea sudah mengetahuinya. Karena kata misteri besar
ada kotak Pandora ini datang dari mulutnya Bung Hotman Paris Hutapea. Semakin kesini, saya semakin yakin bahwa otak pelaku utamanya itu bukan Peggy Setiawan yang adalah korban, yang adalah kuli bangunan maksud saya. Sekali lagi, pelaku utama dari kasus pembunuhan Vina itu bukan Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini. Dari cerita yang disampaikan oleh seorang anak indigo dalam wawancaranya bersama Uya Kuya ini, semakin meyakinkan saya bahwa memang selama ini kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terkait dengan ijazah, terkait dengan nama orang tua yang berbeda. Misalnya di buku induk nama orang tuanya lain, tetapi di buku kleper nama orang tuanya lain. Lalu jenis kelamin di akte kelahiran yang tidak sesuai. Masa namanya Peggy Setiawan, jenis kelaminnya perempuan. Belum lagi ada perubahan kakak yang menurut saya cukup meyakinkan. Jika selama ini netizen Indonesia menduga kuat bahwa Peggy Setiawan yang katanya anak Pak Cecep itu sebenarnya statusnya hanya dititip. Tetapi kali ini semakin untuk meyakinkan kita ketika Kang Deddy Mulyadi mau melakukan tes DNA. Semoga saja dalam proses tes DNA ini Kang Deddy Mulyadi bisa mengawasi dari awal hingga akhir tanpa adanya manipulasi, tanpa adanya kong-kalingkong. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sampai merogoh koceknya dalam-dalam itu pasti atas tuntutan dari netizen Indonesia yang meminta untuk tes DNA, untuk membuktikan kebenaran demi keadilan bagi seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Memang saya sangat apresiasi dengan perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi sampai sejauh ini. Bahkan ada beberapa saksi seperti Pak RT alias Pak Pasren dilaporkan ke Mabes Polri oleh Kang Deddy Mulyadi bersama keluarga korban. Di sisi lain, si Aib juga dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pemberian keterangan atau saksi palsu. Itu semua adalah perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi. Dari hari ke hari, beliau selalu melakukan penelusuran-penelusuran untuk mengungkap semua fakta-fakta yang sesungguhnya demi kebenaran, demi keadilan bagi orang-orang yang tidak bersalah yang saat ini sedang mendekap di balik jeruji besi. Saya yakin bahwa banyak masyarakat Indonesia yang sudah kecewa dengan kualitas dari aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, yang pada akhirnya citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia itu sudah rusak di mata masyarakat Indonesia. Bahkan dunia luar pun menertawakan terkait dengan kualitas dari kepolisian yang ada di Cirebon itu. Sungguh memprihatinkan. Tetapi ini adalah fakta. Ini adalah fenomena bahwa seringkali kita menemukan ada oknum-oknum kepolisian yang tergabung dalam
komplotan kejahatan di bangsa ini. Mulai dari bandar narkoboy hingga kelas internasional. Mulai dari mafia, bisnis sibu-sibu, aksi pencurian, pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, Teddy Minahasa, pencurian motor yang melibatkan 15 oknum anggota polisi di Medan. Di Bandar Lampung kemarin baru mengadakan sidang terkait dengan kasus bandar narkoboy internasional. Tetapi ini adalah fakta yang membuat kita rakyat Indonesia pada akhirnya hilang respect. Jujur, bagi saya ini sangat miris. Mari kita lanjutkan lagi. Yang diinginkan publik itu apa? Periksa, panggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Terus ada kecurigaan bahwa jangan-jangan Peggy Setiawan di Cianjur ini anak dari mantan bupati. Anak mantan bupati yang mana? Yang Pak Sunjaya. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kan istrinya yang wakil bupati itu kan sudah datang ke rumahnya si Peggy Setiawan yang di Cianjur. Terus juga dia sudah mendatangi juga Bang Hotman Paris mengklarifikasi foto-foto yang ada di Facebook, yang ada di media sosial itu tidak menunjukkan bahwa Peggy Setiawan yang di Cirebon ini anggota dari salah satu klub motor. Nah bahkan ya kalau kita lihat dari Peggy Setiawan yang di Cianjur itu hampir semua foto-foto dia, bahkan di kamar dia itu ada apa namanya itu semacam gambar lah besar tuh Monreker. Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, anak apa namanya? Anda terlambat, bahkan terlambatnya sudah terlampau jauh, sangat-sangat jauh. Sejak perkara ini dibuka kembali saja, pihak kami sudah mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan ke beberapa pihak, salah satunya yang Anda mention tadi. Namun sayangnya pihak-pihak terkait menolak dengan alasan yang tidak jelas. Padahal kami sudah menyertakan beberapa hal sebagai acuan mengapa pihak-pihak tersebut harus diperiksa, yang salah satunya adalah nama yang Anda mention. Ya, sebelum Anda mention nama tersebut untuk diperiksa, jauh-jauh waktu kami sudah mengusulkan hal yang sama. Bahkan kami sertakan beberapa nama lain. Namun sayangnya, apa yang kami usulkan, apa yang kami sarankan, apa yang kami sampaikan ditolak. Bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal beberapa bukti, beberapa hal kami sertakan. Maka bila kali ini Anda meminta hal yang sama, sudah terlampau jauh terlambatnya. Ya, tanpa mengecilkan ataupun tanpa maksud tidak menghargai apa yang Anda sampaikan, mudah-mudahan, dan harapan kami pun sama, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda sarankan, bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Namun faktanya kami sudah mengusulkan sejak awal, namun ya lagi-lagi ditolak dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Namun ya mudah-mudahan lah apa yang Anda sarankan bisa dipertimbangkan. Maka mari kita lihat saja apakah akan berhasil saran, masukan, dan pertimbangan yang Anda sampaikan, ataukah setali tiga uang seperti apa yang kami alami. Maka mari kita lihat saja. Polda Jabar tampaknya makin panik, termasuk Ibtu Rudiana kayaknya ya. Jangan-jangan nanti khawatirnya kalau sudah mulai terungkap ke permukaan ini, khawatirnya Ibtu Rudiana ini dalam tanda kutip menghilang gitu loh. Kabar beritanya Eki itu sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Kenapa Rudiana kok susah untuk dihubungi, susah untuk berkomunikasi? Ini asumsi dari masyarakat sama Henris. Kalau yang meninggal itu bukanlah Eki, melainkan Panji. Nah, diduga kabar beritanya Eki dan ayahnya lah yang membunuh Panji dan Vina. Nah loh, kenapa? What's wrong? What's up gitu loh, ya. Jadi ini semakin liar asumsi masyarakat. Apakah betul
Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, menantang Polda Jabar ya untuk menghadirkan saksi Aep. Beliau sampaikan, kami akan cecar Aep ya. Siapa tahu dia terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kira-kira netizen setuju nggak kalau Aep dihadirkan di persidangan pra-peradilan ini? Setujulah ya, biar dicecar tuh sama pengacara-pengacara Peggy Setiawan ya. Mudah-mudahan Peggy Setiawan cepat terbebas dari dari segala permasalahan ini ya. Amin. Pelakunya bukan Peggy yang terpidana sekarang, bukan juga Saka Tatal, dan bukan juga 7 yang sudah dibabak belurkan si penyidik. 90% ini masyarakat Indonesia mengatakan kalau si Peggy yang ada di tahanan itu bukan pelaku, Saka Tatal bukan pelaku, dan 7 yang sudah disiksa, dibabak belurkan oleh tim penyidik itu bukan pelaku. Itu mereka-mereka yang 90% itu orang yang waras, sisanya yang tidak waras lah. Hari ini Senin 1 Juni pukul 9.35 lewat 7 detik itu Polda Jawa Barat hadir di pengadilan untuk sidangnya si Peggy Setiawan. Hari ini ku kasih tahu sama kalian, kuasa hukum, pengacara, dan semua pejabat yang terlibat dan semua masyarakat mengikuti kasusnya si Vina dan si Eki ini, khususnya tim pencari fakta. Itu si gendut, udah itu ibu-ibu satu lagi tuh yang ngoceng-ngoceng, rocos-rocos di produknya si Karni. Lagian gini juga ya, kalian ini kenapa ribut terus di mensos? Kenapa kalian berkoar-koar, bacot-bacot kalian itu? Ada satu orang menganggarkan banyak kali ilmunya. Padahal kalau ciri-ciri orang kayak gitu, ilmu-ilmunya ilmu beli-beli tuh, iya kan weh? Ada satu orang udah diterangkan semaksimal mungkin kalau si Peggy Setiawan itu tidak terlibat, dia ngotot. Terlibat kata ibu ini weh. Ku kasih tahu sama kalian ya, khususnya tim pencari fakta. Fakta yang perlu kalian cari dan perlu kalian tahu. Pertama, Peggy yang ada di Bandung dan Peggy yang ada di Cianjur. Yang di Bandung udah ditangkap dan di Cianjur belum. Ini faktanya, kalau yang di Cianjur itu kalian harus tangkap dan harus diselidiki. Ketua geng motor Moroker. 2, ada tatonya. Ketiga, bertahun-tahun dia tamat sekolah SMA, ijazahnya nggak diambil-ambil. Masa iya ada orang tamat sekolah nggak perlu dengan ijazah weh. Ini dia Peggy Setiawan yang ganteng kali, anak bupati yang udah dipungut si Cecep supirnya. 2, kakak si Vina. Katanya waktu si Vina kan Bun itu ada orang melapor ke rumahnya dan dia udah lihat langsung orang yang melapor itu, kan dia katakan kalau yang melapor itu adalah pelakunya. 3, itu si Aep dan Mel-Mel, satu lagi Liga Arab. Itu faktanya, mereka mengada-ngada kerjasama sama Surudiana. Pas ketika mereka sudah tahu kalau itu si Vina dan si Bun, Asep membuat satu skenario baru dan dia beritahukan. Lagian gini juga, Surudiana seorang polisi percaya sama si Asep, Aep. Fakta keempat, ini kalian cari si penyidik yang sudah menyiksa, membelurkan, mengasih balsam ke mata para pelaku. Yang itu penyidik, kalian datangi, kalian cari siapa namanya. Pada saat tanggal di mana si 7 tersangka disiksa, dibabak belurkan, dijepit kukunya, dibalsemi matanya, dibabak belurkan kiri kanan, tumbuk kiri kanan, semua hancur. Kan ada jadwal 8 tahun yang lalu. Siapa tugas di penyidikan itu? Kalian cari. Bukan berkoar-koar di produk-produk si Karni, di produk-produk semuanya lah. Di media-media sosial, di mensos, di TV-TV. Kayaknya kalian ini mau cari apa? Tenar dan mencari cuan juga ini. 5, 6, kalian sendiri yang mencari, netizen yang ngasih tahu sama kalian. Oh iya, ada lagi fakta kelima, itu RT kalian cari di mana keberadaannya. Siapa tahu sudah kan juga. Himbauan kepada Polda Jawa Barat itu waktu persidangan hari ini seharusnya kau bawa RT dan kau bawa semua penyidik yang sudah menyiksa dan kau bawa juga si Sudirman yang sampai detik ini dia tidak tahu keberadaannya. Yang siapapun tidak bisa melihat si Sudirman ini. Aneh juga kan? Kita takut karena ini
si baju coklat, semua klien yang baju coklat ini, suka-suka hati kalian aja ngebuat semua kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang miskin, yang nggak ada sekolahnya, yang kerja kuli bangunan. Apapun hasil persidangan yang dibuat Hakim si Sulaiman ini, harapan masyarakat supaya si Peggy Setiawan dikeluarkan, dibebaskan, dan 7 tersangka yang sudah dibabak belurkan dibebaskan, dan kasih juga sesuatu yang bermanfaat bagi mereka karena mereka sudah kau siksa selama 8 tahun di tahanan. Kalau menurut aku persidangan ini nggak perlu kali weh. Kayaknya kasus Pina ini nggak akan pernah terungkap menurut aku. Mundur ke depan, maju ke belakang, kiri kanan, semua putar-putar. Ini permintaan kami sama kalian para pejabat semuanya yang ada di persidangan. Para hakim, permintaan kami, nggak perlu kalian menyidang-nyidangkan kasus-kasus ini. Mensos ini sudah bisa membuktikan permintaan masyarakat hari ini, detik ini. Keluarkan si Peggy Setiawan dan keluarkan 7 tersangka. Baru kalian sidang itu, baru cocok. Oke? Oke guys. Itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada 2 hal penting yang mau saya komentarin terkait dengan cuplikan-cuplikan video ini. Yang pertama terkait dengan Peggy Setiawan Cianjur yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan itu. Saya terkadang berpikir begini, isu ini sudah lama, kita netizen Indonesia, masyarakat Indonesia sudah bersuara, meminta kepada aparat penegak hukum, aparat kepolisian, untuk memanggil Peggy Setiawan Cianjur, yang katanya anak Pak Cecep itu. Tetapi tampaknya, sampai sekarang tidak direspon. Jikalau memang aparat penegak hukum dalam hal ini, aparat kepolisian Cirebon tidak merespon terkait dengan tuntutan dari masyarakat Indonesia untuk memanggil si Peggy Setiawan yang katanya anak Pak Cecep itu, mungkin solusi kedua dari saya, kalau menurut saya ya, kalau memang polisi tidak bergerak, ayo masyarakat Cirebon kalian harus bergerak demi keadilan, demi kebenaran. Karena saya khawatir jangan sampai kalau hal ini terus dibiarkan, ke depannya masyarakat Cirebon, orang-orang kecil, rakyat jelata yang tidak mampu, yang tidak punya kuasa dan lain sebagainya akan menjadi korban berikutnya. Karena bagi saya secara pribadi, seolah-olah ini sudah menjadi tradisi. Ini sudah menjadi budaya yang ada di kota Cirebon. Bahwa ketika ada persoalan, ketika ada kasus, selalu saja kekuasaan dimainkan, uang yang dimainkan, jabatan dimainkan, dan rakyat kecil yang menjadi korban. Sekali lagi saya tegaskan bahwa jikalau aparat penyidik, aparat kepolisian tidak bergerak untuk memeriksa si Peggy Cianjur yang katanya anak Pak Cecep itu, masyarakat Cirebon setidaknya harus bergerak. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, semakin kesini kita semakin terungkap dengan misteri kematian dari Eki, anaknya Ibtu Rudiana itu. Karena sekarang lagi ramai juga diperbincangkan bahwa si Eki itu masih hidup. Bahkan ada beberapa cuplikan foto yang sudah disajikan oleh netizen di berbagai platform media sosial. Eki, anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup. Dia sudah menikah dan punya anak 1. Yang menjadi kecurigaan kita, siapa kira-kira jenazah yang ada di samping kubur dari almarhum Vina itu? Dan terjawablah sudah tadi, katanya jenazah itu namanya Panji. Karena saya agak bingung antara fotonya Eki dengan foto jenazah. Ketika saya memperhatikan foto jenazah dalam beberapa cuplikan video saya beberapa waktu yang lalu itu,
foto jenazah itu berkumis. Tetapi si Eki anaknya Ibtu Rudiana itu tidak berkumis. Dan kalau memang benar bahwa jenazah itu bukan Eki anaknya Ibtu Rudiana, berarti semakin ke sini kecurigaan saya, dugaan saya semakin kuat bahwa otak pelaku pembunuhan dari Vina bisa jadi adalah Eki dan ayahnya Ibtu Rudiana. Itu dugaan saya. Karena jujur, sampai hari ini Pak Ibtu Rudiana itu belum membuka suara. Masih dia melempem. Sementara banyak sekali tuntutan bahkan seorang Bu Hotman Paris Hutapea membangun komunikasi tetapi tidak direspon. Wartawan pun demikian. Katanya belum siap. Entah sampai kapan. Di saat rakyat menuntut keadilan, tetapi tidak ada respon seperti ini, jangan sampai ada dugaan bahwa dia adalah tersangka utamanya. Semoga saja kasus pembunuhan Vina ini bisa segera terungkap. Dan saya berharap kepada netizen Indonesia, kalau memang benar bahwa si Eki anaknya Ibtu Rudiana itu masih hidup, ayo viralkan. Biar dunia itu tahu. Kalau memang benar bahwa si Eki anak Ibtu Rudiana itu masih hidup, berarti ada sebuah skenario besar yang dilakukan oleh aparat kepolisian di bangsa ini, khususnya aparat kepolisian di Cirebon. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di sini sudah ada kong kali kong dengan para penguasa. Dan kepada masyarakat Cirebon, kalian harus menjadi garda terdepan untuk membela yang namanya kebenaran, untuk menegakkan yang namanya keadilan. Jangan sampai besok lusa kita yang rakyat jelata menjadi korban berikutnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Linda itu tahu siapa-siapa aja, tapi kenapa dia bungkap? Kenapa menurut kamu? Money talk. Maksudnya Linda dibayar gitu? Iya. Ini penglihatan kamu di mana nih? Vision aku. Vision kamu? Aku kalau vision tuh kayak nonton bioskop. Iya. Jadi kelihatan. Oke. Gitu. Apalagi yang ada di vision kamu? Pelakunya. Iya. Skenario yang dibuat. Oke. Terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka. Iya. Warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu? Ada. Iya. Nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utama di situ. Cowok? Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong.